Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mulai, mari kita sama-sama mengikuti pembacaan Aqidatul Masalah. Yang mudah-mudahan insyaallah dengan mengikutinya kita semua dapat kesehatan, sehat walafiat, dan dikabulkan segala hajat-hajat kita bersama. Oleh karena itu saya inginkan kepada jamaah Bapak Ibu untuk mengikutinya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ba'du fa inna walhamdulillahi qad radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah wa bil Qur'ani imama wa bil Ka'bati qiblatan wa bil mu'minina ikhwana wa tabarra'na min kulli dinin yukhalifu dinal Islam wa amanna bi kulli kitabin anzalallah wa bi kulli rasulin arsalallah wa bi malaikatillah wa bil qadari khairihi wa syarrihi wa bil yaumil akhir wa bi kulli ma jaa bihi Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wa sallama anillah ala dzalika nahya wa alaihi namutu wa alaihi nab'athu insyaallah minal aminin alladzina la khawfun alaihim wa la hum yahzanun bi fadlika Allahumma ya rabbal alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Nah itu tadi adalah pembacaan Aqidatul Masalah. Alhamdulillah agak singkat dan insyaallah kita menambah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk kita lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang kita niatkan bersama kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan
yang mana berkumpulnya kita insya Allah mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Duduknya kita di sini sampai pulang ke rumah tak lain tak bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni segala dosa-dosa kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Selawat serta salam tak lupa mari kita limpah curahkan pada junjungan Nabi besar kita yang agung, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta para keluarga dan sahabatnya. Mudah-mudahan kita semua telah mendapatkan syafaatul uzma di yaumil kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Fussilat ayat 40, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. I'malu ma syi'tum, i'malu ma syi'tum innahu bima ta'maluna basir. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, artinya berbuatlah sesuka hatimu, apa yang kamu suka silahkan berbuat, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha melihat, Maha mengetahui apa yang kita lakukan. Semua kita manusia Allah ciptakan hanyalah untuk tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada zaman Nabi Musa alaihissalam, di mana ketika ada kefasikan, beliau pernah berkata kepada seorang yang fasik, silahkan kamu berbuat sesuka hatimu, silahkan kamu berbuat apa saja, lalu tinggalkan bumi ini, cari tempat bumi yang dimana bumi itu hanya ada seorang dirimu sendiri. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tidak bisa meninggalkan bumi ini. Kita pindah alam pun atau kita menghindar pun, karena sesungguhnya orang fasik tadi ketika dia meninggalkan atau diusir oleh Nabi Musa, dia tidak bisa kemana-mana. Dia tidak bisa meninggalkan bumi ini, karena semuanya Allah ciptakan beserta alam seisinya, baik itu bumi, langit, dan penciptaan Allah lainnya adalah Allah menciptakan. Allah menciptakan guna untuk manusia mengenal siapa yang menciptakan tersebut. Kuntukan dan muhfiyan wa ahbabtu an urifa, bahwa sesungguhnya kamu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk Allah dikenal. Maka Allah ciptakan alam semesta ini, diri kita yang Allah ciptakan ini, dengan kata lain yaitu kita tujuannya untuk mengenal Allah. Siapa Allah? Allah itu adalah yang menciptakan diri kita dan alam semesta ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, qala Aliyun karamallahu wajhah, berkata Ali karamallahu, semoga Allah memuliakan wajahnya, berdasarkan hadis Nabi di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man istaqaa ilal jannah wasara ilal khairat. Seruan untuk atau panggilan untuk berbondong-bondong kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita akan menghampirinya. Kalau seruan untuk berbondong-bondong masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti kita tidak
akan menolaknya. Siapa yang berani menolak bahwa sesungguhnya surga Allah begitu amat luas, seluas mata memandang, kenikmatan yang luar biasa, sampai innakum satarawna rabbakum yawmal qiyamati kama tarawna al-qamara lailatal badri wa kama tarawna syamsa duna as-sahab. Ketika di surga itu ada kenikmatan-kenikmatan di antaranya kalah semuanya. Semua kenikmatan Allah berikan, satu Allah berikan kenikmatan kepada kita, satu ini adalah mengalahkan 99 kenikmatan di surga. Apa Bapak Ibu sekalian kenikmatan tersebut? Satu kenikmatannya itu memandang wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa nikmatnya kita memandang Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti kita memandang matahari di siang hari dengan jelasnya, seperti kita memandang rembulan di malam hari betapa jelasnya. Nanti di hari kiamat yang kita nantikan adalah bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah kenikmatan yang luar biasa yang kita terima. Kita patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sewaktu kita di dunia, niscaya kita akan bersenang-senang di akhirat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, malaikat Jibril itu mewahyukan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalimin nubuwati ula idza maqsita idza tastahi, bahwa sesungguhnya kalau kamu ingin berbuat apa saja silahkan. Idza tastahi ismasita fa inna mayyitun. Ismasita fa inna mayyitun. Sesungguhnya kamu boleh berbuat apa saja yang kamu lakukan, yang kamu kerjakan, sesungguhnya kamu akan mati. 3. Pesan malaikat Jibril kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang nasihat itu pernah diucapkan oleh nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama, ismasita fa inna mayyitun wa'mal ma'sita fa innaka mufarrid fa innaka maziyun bih wa ahbib man sirta fa innaka mufarriqu bihi. Pertama malaikat Jibril menyampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar disampaikan kepada umat, wahai umat, berbuatlah sesuka hatimu, karena sesungguhnya kamu akan mati. Yang kedua adalah, wahai manusia, berbuatlah apa yang kamu senangi, karena sesungguhnya sesuatu yang kamu senangi itu adalah akan berpisah. Yang kamu cintai itu di dunia ini akan pisah dan tidak kekal abadi, tidak kekal selamanya. Dan yang ketiga adalah bahwa sahabat-sahabat Nabi disampaikan oleh Rasulullah SAW agar kamu terserah berbuat apa saja, niscaya kamu akan dibalas oleh perbuatan itu sendiri. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala,
sekedar intermezzo bahwa saya sebelumnya telah menyampaikan ada 3 amalan sebagai penyelamat, ada 3 amalan sebagai perusak. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salasun muhlikatun wa salasun munaziyatun. Ammal muhlikatun fasuhul muta wal hawa muttaba wa ijabat mar'i binafsi. Ada 3 amalan sebagai perusak. Pertama, Nabi menyampaikan yang merusak itu adalah sifat batin atau sifat pelit yang dipertunjukkannya, atau sifat pelit yang diturutinya. Saking pelitnya, ketika orang atasan menyuruh kepada anak buahnya itu jalan dengan menggunakan kendaraan bosnya, karena saking pelitnya. Ketika seorang atasan menyuruh anak buah, silakan kamu kerjakan, silakan kamu jalan, kerjakan tugasmu. Akhirnya anak buah menerima perintah dari atasan, dia menggunakan motor atasannya, bukan motor pribadi, padahal motor pribadi ada. Si fulan disuruh untuk pergi belanja, padahal fulan tersebut memiliki motor. Karena fulan memiliki sifat pelit, akhirnya dia pakai motor orang yang menyuruh, karena saking pelitnya. Kedua, amalan perusak lainnya yaitu menuruti hawa nafsunya, nafsu yang dipertontonkan sehingga merusak amal kebajikan. Dan yang ketiga, Rasulullah SAW mengatakan bahwa orang yang ketiga atau yang amalan yang membuat rusak adalah ketika ia bangga akan apa yang ia perbuat, merasa cukup, merasa ibadahnya paling sempurna. Nah, ini akan sangat buruk di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia bangga akan amalan soleh, kemudian dia bangga akan sedekah yang dia keluarkan dengan cara pamer atau ria. Ini adalah amalan perusak. Kemudian Nabi menyebutkan salasun munajiyatin, khosyatillah fisiri wal alaniyah. Ada 3 amalan yang akan menolong. Yang pertama, khosyatillah fisiri wal alaniyah. Dia takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, baik itu terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Seorang hamba, dia takut kepada Allah, dia datang ke masjid untuk sholat, dia melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sholat berjamaah karena dia takut kepada Allah. Bukan hanya itu, ketika dia berjamaah, orang lain menyaksikannya. Akhirnya dia di rumah, dia pun takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai istrinya, keluarganya, anaknya, tetangganya tidak tahu apa yang dilakukannya. Ternyata yang dilakukannya dengan secara sembunyi-sembunyi, dia melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa diketahui oleh orang lain. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, taat atau takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara berjamaah atau dengan cara diketahui oleh orang
melaksanakan sangatlah mudah. Kita melaksanakan ibadah, orang lain tahu berjamaah, semua orang tahu kita ibadah. Dengan kata lain, melaksanakannya itu sangat mudah. Tapi akan sangatlah sulit ketika kita takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rasa sendirian. Orang lain tidak tahu kita ibadah, ternyata wanita ini ibadah aja, nafil terasa, ayat terasa, makhluk mahmudah. Ini seorang hamba di tengah malam yang lain kepada tidur, tapi dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia takarrub mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amatlah sangat sulit melakukan ibadah yang notabene orang lain tidak tahu. Kalau orang lain tahu itu masih mudah kita laksanakan. Gampangnya adalah ya kita laksanakan ibadah secara berjamaah. Tapi amatlah sangat sulit ketika orang lain tidak tahu bahwa kita ibadah. Ibu menyibukkan ibadah secara rahasia di rumahnya, bangun malam, tahajud tak ditinggal, atau sekaligus sholat duha dan sholat lainnya dikerjakan tanpa orang lain tahu. Nah, ini ibadah yang luar biasa, ketakutannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini luar biasa. Khasyatillah fisiri wal alaniyah. Yang kedua, wal qasdu fil fakri wal ghina. Dia bersederhana, yang dia lakukan sederhana sampai ketika dia mempunyai uang banyak, tetap sederhana. Nggak punya duit, tetap sederhana. Khasyatillah fil fakri wal qasdu fil fakri wal ghina. Walaupun punya duit, tidak punya duit, dia tetap sederhana. Yang tidak bagus adalah ketika seorang bapak itu menunjukkan kemewahan, uang banyak diperlihatkan orang, kemudian uang banyak nggak mau bersedekah. Ini adalah amalan perusak. Atau memamerkan apa yang ia punya, membawa emas batangan, bisa emas batangan dibawa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kedua adalah sederhana ketika dia baik itu kaya maupun dalam ekonomi yang sulit. Orang lain tidak tahu dia tidak punya. Dia menyembunyikan kesulitannya di hadapan orang lain. Yang ketiga adalah wal adlu. Dia berlaku adil, firidho wal qadar. Orang yang ketiga ini dia selamat karena dia berlaku adil. Baik adil terhadap ridho maupun terhadap marah. Biasanya orang akan marah ketika lawannya itu dihadapannya. Sebagai contoh, karena ini adalah rusaknya hati, kita tidak akan melihat musuh kita di depan. Dengan kata lain, ketika ada musuh di depan, kita lewat minggu. Atau seorang hakim yang
memutuskan suatu perkara, terdakwa ada di depan mata, yang kebetulan terdakwanya itu adalah musuhnya si hakim. Akhirnya karena dia adalah terdakwa nyolong sendal, hakim ini memutuskan hukuman yang berat. Ini berlaku tidak adil. Terdakwa nyolong sendal, seorang hakim memutuskan perkara yang berat. Yang bagusnya bagaimana? Yang bagusnya adalah ketika dia marah, tetap hakim ini berlaku adil kepada terdakwa, meskipun terdakwa ini adalah musuhnya si hakim. Kemudian hakim ini berlaku adil, tidak mau disogok atau namanya apa? Namanya suap. Disuap dia tidak mau. Ketika terdakwa ini orang kaya, maka seorang hakim yang bijaksana dia putuskan perkara orang kaya ini dengan sesuai hukumannya, tidak mau menerima suapan atau sorotan. Nah, itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, 3 perkara yang merusak amal dan 3 perkara yang sebagai penyelamat. Yang ini saya sampaikan adalah iman dan malu. Malu adalah akhlak yang terpuji, karena malu merupakan suatu keimanan yang melekat dalam pribadi seseorang. Karena dia mempunyai iman, maka dia bersikap malu. Dia taat kepada Allah dan tidak maksiat kepada Allah. Orang yang beriman, dia tidak mau maksiat karena dia malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tahur satrul iman, bahwa kebersihan itu adalah sebagian daripada iman. Wal haya'u minal iman, dan rasa malu itu merupakan iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. At-tahur satrul iman, malu merupakan atau kebersihan daripada iman. Wa subhanallahi tamla'u mizan, orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sesungguhnya dia memberatkan amal baiknya. Wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'u au tamlan, mengucapkan subhanallah, maha suci Allah, dan alhamdulillah, segala puji bagi Allah, dia mengerjakan zikir tersebut untuk menambah amalnya, sehingga di hari kiamat itu timbangan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tatkala kita memasuki hari perhitungan, di dunia kita mengucapkan subhanallah walhamdulillah sebagai zikir, tamlahu au tamlan, menambah amaliyah kita, menambah pahala kita, ma bainas samawati wal ard, seperti langit dan bumi. Langit dan bumi jika dihitung berapa beratnya, maka lebih berat mengucapkan zikir subhanallah walhamdulillah. Subhanallah walhamdulillah itu ma bainas
mengucapkan maha suci Allah, segala puji bagi Allah. Wassalatul Qur'an, wassalatul nur, dan orang yang mengerjakan sholat itu nanti di hari kiamat dia mempunyai cahaya. Wassalatul Qur'an, sedekah yang dia lakukan sewaktu di dunia itu dia akan melihat amalnya yang luar biasa pahalanya. Wa Qur'anu hujjatu laka au hujjatu alaika. Membaca Al-Qur'an adalah hujatnya untuk dirinya, keuntungan bagi dirinya. Qiraatul Qur'an a'malul mu'minin wa shadaqatul a'malul aqdi. Ketika Quran ia baca, ini merupakan amalan bagi orang-orang yang kaya. Iqra'ul Qur'ana fa innahu yati yaumal qiyamati safi'ati ashabi. Membaca Al-Qur'an, sesungguhnya Al-Qur'an itu sebagai penolong di hari kiamat. Orang kalau dalam keadaan ekonomi sulit, mungkin ia akan sulit untuk membaca Al-Qur'an. Betul Bu? Orang membaca Quran adalah orang yang memiliki ekonomi yang kuat. Ketika kontrakan banyak, kemudian uang masuk ke rekening pribadi, usaha di mana-mana, kemudian punya mobil, punya harta benda, tadi kontrakan banyak, itu lebih gampang untuk membaca Al-Quran ketimbang orang yang susah ekonominya. Kalau orang yang ekonominya susah, dia alasan untuk mencari rezeki. Bagaimana saya sempat jawab nanti di hari kiamat atau hari akhir, semua orang dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang-orang yang tidak punya ini ditanya oleh Allah. Orang-orang yang tidak punya, bagaimana kamu orang yang tidak punya? Sempatkah kamu membaca Al-Quran? Kebanyakan orang yang tidak punya, dia beralibi atau mengatakan dia dulu saya ini orang-orang yang sibuk mencari rezeki karena ekonomi sulit. Tapi orang yang kaya itu lebih mudah untuk mengamalkan atau membaca Al-Quran setiap hari. Nah, nanti orang kaya ketika ditanya, wahai golongan orang kaya, apakah kamu mengamalkan atau membaca Al-Quran? Akhirnya dia alasan, ya Allah, bagaimana saya membaca Al-Quran? Saya sibuk, kontrakan di mana-mana, kemudian tagihan mandat atau surat gitu. Saking banyaknya kesibukan, akhirnya dia tidak membaca Al-Quran. Hujjatul laka au hujjatul alaika. Kullun nas waba'imun, bahwa semua manusia itu seperti pedagang. Mubiquha au mubtiquha, dia selamat atau tidak selamat dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua manusia seperti pedagang. Pedagang di dunia, kalau dia nggak rugi pasti untung. Kalau dia nggak untung pasti rugi. Begitu juga semua manusia di hadapan Allah, ketika di hadapannya Allah Subhanahu wa Ta'ala ditanya manusia. Ketika manusia amalnya sedikit, dosanya banyak, akhirnya dia tidak selamat dari azab Allah. Ketika di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seorang yang ahli ibadah, pahalanya banyak, dosanya sedikit, akhirnya dia masuk
surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada sahabat bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salman Al-Farisi, dia bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, qultu ya Rasulullah, saya ingin bertanya kepadamu ya Rasulullah, apa amalan yang alimni ilman yuqaribuni minal jannah wa yubaiduni minan nar, yuqaribuni minal jannah wa yubaiduni minan nar. Ya Rasulullah, ajarkan saya amalan yang mendekatkan saya kepada surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tunjukkanlah amalan untuk dijauhi dari nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza amiltu sayyi'atan fa'mal hasanatan." Jika kamu melakukan perbuatan buruk, kamu ingat perbuatan buruk, maka buru-buru atau cepat-cepat untuk mengerjakan kebaikan. Karena sesungguhnya melakukan pekerjaan buruk dinilai 1, sementara kita melakukan kebaikan yang kita kerjakan memperoleh pahala 10. Dengan kata lain, kita habis melakukan pekerjaan buruk, buru-buru untuk atau cepat-cepat menggantinya mengerjakan pekerjaan baik. Ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'i sayyi'ati hasanatan tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di mana saja kamu berada. Iringi perbuatan burukmu menuju perbuatan baikmu, dan bergaullah kepada manusia, siapa manusia yang paling terpuji. Kita bergaul kepada manusia yang paling baik akhlaknya. Ini merupakan sebagai penolong kita di hari akhir, yang amalan ini akan dihisab karena kita bergaul kepada tokoh masyarakat atau para asatidz, menghadiri pengajian, menuntut ilmu, membaca Quran, bergaul dengan para tokoh agama, maka ini yang menolong kita nanti di hari kemudian. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tadi disampaikan bahwa Nabi mengatakan, bersabda, kamu harus mengganti perbuatan buruk untuk menuju perbuatan baik. Kemudian Salman Al-Farisi bertanya lagi kepada Rasulullah, ya Rasulullah, man kalami la ilaha illallah wal hasanah, apakah mengucapkan atau berzikir kalimat la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, itu adalah perbuatan baik? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, qala hiya ahsan wal hasanah. Berzikir dengan mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini adalah kebaikan dan amal sangat baik. Miftahul jannah min qaulin la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pintu surga akan terbuka apabila manusia berkata tiada Tuhan selain Allah. Sabaqat rahmati qulubi, bahwa
luas daripada ampunannya. Ampunan Allah itu luar biasa Bapak Ibu sekalian. Maka sahabat Nabi itu mendatangi kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya membawa dosa seluas lautan, atau saya membawa dosa sebesar gunung. Apakah saya dapat diampuni ya Rasulullah?" Akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab apa yang ditanya sahabat tersebut. Sahabat rahmatullah, rahmat Allah itu begitu luas. Besar mana ampunan Allah dengan gunung? Akhirnya pemuda itu menjawab, besar rahmat Allah ya Rasulullah. Akhirnya Rasulullah bertanya, besar mana, luas mana ampunan Allah, luas mana ampunan Allah? Apa lautan yang luas? Luas mana lautan atau ampunan Allah? Pemuda itu berkata, luas ampunan Allah, besar rahmat Allah. Bapak Ibu membawa dosa sebesar gunung, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala membawa rahmat yang lebih besar daripada itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin ini yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Kesempatan ini insya Allah akan dilanjutkan oleh guru kita Ustaz Muhammad Safrijal.